mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau yang telah melaksanakan daripada acara Isra wal Mi'raj sehingga terlaksana di malam yang mulia ini, di malam yang penuh keberkahan ini, bahkan ini kita mengadakannya di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan para panitia, baik itu mudanya, yang tuanya, yang mengorbankan hartanya, tenaganya, mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini malam yang sangat istimewa. Kenapa malam ini istimewa? Karena di malam ini kita semua mengingat daripada sosok manusia yang agung, sosok manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, sosok yang sangat budi pekertinya, bahkan sampai-sampai dipuji oleh sang penciptanya, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat Nabi Muhammad, tentu hati yang kotor akan menjadi bersih. Pikiran yang sumpah akan hilang dengan mengingat Nabi Muhammad. Dengan mengingat Nabi Muhammad, segala masalah, segala cobaan, segala musibah itu akan hilang semua. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hadis mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afla. Sungguh demi Allah wahai Muhammad, kalau bukan karenamu, aku tidak akan menciptakan langit dan seisinya. Artinya apa? Semua masalah, semua problem yang ada di alam dunia ini, semua itu Allah ciptakan, melainkan karena adanya Sayyidil Wujud, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang dikatakan, kata ulama, seseorang yang beruntung itu orang bagaimana? Yakni seorang yang beruntung itu yang mana dalam hatinya ada rasa cinta, rasa rindu kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan kita mengingat Nabi Muhammad, tadi dibilang hati yang kotor akan bersih. Pikiran yang sumpah memikirkan urusan duniawi itu semua akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Karena hati kita selalu berkenang, selalu berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ketika hati kita selalu berkaitan mengingat Nabi Muhammad, Allah tidak akan mensia-siakan hamba tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak daripada hikam-hikam dan hikmah. Hikam jama' hikmah, hikmah jama' hikam jama' hikmah. Hikmah-hikmah daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Mungkin Al-Fakir tidak akan merangkan daripada Isra wal Mi'raj, tapi mungkin sedikit daripada hikmah daripada Isra-nya dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin di-mi'raj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat daripada ada salah satu hambanya atau umat Allah daripada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, turba ru'usuhum bil hajar, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada itu, ketika itu melihat sosok manusia yang mana kepalanya itu dipukul terus oleh pakai batu, terus bahkan sampai itu hancur kepada hamba tersebut. Tapi ketika hancur, teriak dengan sejadi-jadinya, dia minta ampun, teriak kesakitan. Tapi ketika itu kepala rusak, hancur, baru mau utuh lagi seperti semula, dihancurkan lagi itu kepala. Terus begitu sampai Nabi bertanya, "Mana wahai Jibril? Siapa? Wa man hadza ya Jibril? Siapa orang seperti ini, orang yang bagaimana wahai Jibril?" Sampai ini orang wahai Jibril, kepalanya dipukul dengan batu sampai hancur. Ketika hancur diperbaharui Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus begitu terus. Kata malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, "Ya Allah, wahai Rasulullah, bahwasannya hamba yang semacam ini, inilah hamba yang mereka enggan menundukkan kepalanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Artinya apa? Orang yang semacam ini,
orang yang tidak mau menundukkan kepalanya untuk melaksanakan salat 5 waktu, yaitu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu selalu meremehkan daripada hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal melaksanakan salat 5 waktu itu tidak butuh waktu berjam-jam, tidak butuh dengan waktu 5 waktu ini paling lama juga kira 5 menit. Terkadang subhanallah ada yang super cepat, kadang sampai 3 menit. Masya Allah ya, yang super cepat. Wah, ini kenapa kamu cepat amat? Kan saya sudah biasa. Waduh, sudah biasa katanya. Tapi kita ditanya bacaannya, Masya Allah, Fatihahnya salah, Bismillahnya salah, dari Bismillah Fatihahnya wajib, syarat yang disahkan sholatnya salah semua. Dan itu perlu daripada kita belajar daripada guru-guru kita, pada tuan-tuan guru kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka jangan sekali-sekalilah kita berani meninggalkan daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? As-salatu imaduddin. Man tarakaha faqad haddamaddin. Salat itulah bentengnya agama, pondasinya agama. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu bainal mu'min wal kafir as-salah. Perbedaan antara mukmin, antara orang Islam yang iman, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah adalah salat. Artinya apa? Ketika seorang mengaku engkau Islam, betul, saya Islam Habib. Islam. Tanya habis salat. Enggak salat dia. Aku Islam. Nah, inilah sebut Islam KTP. Di KTP-nya Islam, tapi apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak melaksanakannya. Ingat, Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, inna awwalu ma yuhasabu fil 'abdu as-shalah wa man salaha salaha sa'iru amalihi wa man fasada sa'iru amalihi. Ingat kata Nabi, sesungguhnya kelak di yaumil qiyamah pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan salat. Bukan daripada amalan sedekah, bukan zakat kita, bukan puasanya kita, bukan hajinya kita, tetapi yang pertama kali akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Maka kata Nabi, wa in salha sa'iru amalih. Kalau amal salatnya enggak pernah lupa, enggak pernah terlewat, maka semua amalnya akan baik. Barangkali mungkin amal yang lainnya dia bolos ketika mungkin dia diajak bersedekah enggak enggan, mungkin diajak amal-amal yang lain dia enggan, tapi lihat ini amal salatnya baik semua, maka semua amalnya akan ikut baik. Begitupun amalannya jelek, amalnya baik nih, sedekah rajin sana kemari, dimanapun dia bersedekah, dimanapun dia berzakat, di ketika waktunya haji, tapi dia lalai untuk melaksanakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, wa in fasada sa'irut ala amalih. Kalau suatu amalan suatnya jelek, maka akan jelek seluruh amalnya. Artinya apa? Akan sia-sia. Enggak akan enggak yang bawaannya kita, bekalnya kita ke akhirat enggak ada. Itu semua akan sia-sia. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, terutama untuk diri saya dan antum semua, marilah kita sama-sama untuk senantiasa beristiqomah melaksanakan salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, ini karena sudah menjelang malam ya, subhanallah, ini pada kemana nih? Hadirin jamaah rahimakumullah, hikmah hari yang kedua disebut dalam kitab daripada khasais umat Muhammadiyah karangan Sayyid Abu Muhammad bin Al-Malik Al-Hazani, bahwasannya wa indama wasalla sallallahu alaihi wasallam al-'arsh yuridu an yakhla na'lih. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, ini sebenarnya cerita ini sangat luar biasa. Sebelum saya menceritakan ini, jadi tolong dicermati baik-baik agar kita satu, tambah cinta, tambah rindu kepada kita punya pemimpin, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan cerita ini Nabi banyak sekali mengajarkan satu hikmah bagaimana adabnya beliau ketika ingin berjumpa dengan Allah, dan bagaimana situ Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Arasy, yang mana di situ suatu tempat
Artinya bukan Allah memiliki tempat. Kalau Allah memiliki tempat berarti itu apa? Allah bagaikan makhluk. Sedangkan akan berbeda, akan bertentangan dengan tauhid mukhaliful hawadis. Artinya apa? Kalau tanya kau kenapa ada syabib, mungkin di tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan hamba. Kenapa? Nabi Muhammad seorang hamba yang butuh dengan tempat, tapi Allah sang pencipta tidak membutuhkan kepada tempat. Nabi ketika sampai ke Arasy berjumpa dengan Allah di antara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maka ada suatu pembatas. Wahai Rasulullah, disinilah kita berpisah, kata malaikat Jibril. Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, engkau ini sahabatku, engkau ini daripada utusan Allah, mengirim wahyunya Allah. Kenapa kau tinggalkan aku di sini? Apa jawab malaikat Jibril alaihi wasallam? Wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya Allah mengizinkan aku untuk melewati batasan-batasan ini, niscaya aku akan melewatinya. Namun perintahnya Allah, siapapun yang melewati batasan ini maka akan sirna, akan hancur berkeping-keping. Tapi illa anta wahai Rasulullah, kecuali engkau wahai Rasulullah. Allah mengizinkan jasadmu, rohmu, semua jiwa ragamu untuk berjumpa dengan Allah, bahkan untuk melewati dinding yang mana semua makhluk tidak pernah melewati dinding tersebut illa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ketika ingin masuk dengan perbatasan tersebut atau yang disebutkan Arasy, masuk ke Arasy, Nabi Muhammad arada an yakhla'na alaih, beliau ingin melepas daripada sendalnya. Satu apa beliau melepas sendal ini? Satu karena adabnya beliau ingin berjumpa dengan sang pencipta, sang khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad ingin melepas daripada sendalnya, maka ada suara senandung, suara panggilan daripada seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad lima tahla'na alaik. Wahai Muhammad, kenapa kau melepas sendalmu? Masya Allah, ini Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kenapa kau ingin melepas daripada sendalmu? Maka jawab Nabi Muhammad, ya Rabb, ya Ilahi, khasyitu, aku takut wahai Allah Subhanahu, wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha segalanya. Khasyitu aqabatul murad kama turadul akhi li akhi Musa. Ya Allah, wahai Tuhanku yang maha agung, yang maha rahmat, yang maha lemah lembut, aku takut sebab aku memakai sendal ini, kau akan menolakku untuk berjumpa denganmu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini lihat hadirin jamaah rahimakumullah. Berarti apa? Dulu sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa ketika berjumpa dengan Allah, beliau ketika ingin naik daripada ke suatu bukit, Allah perintahkan, ya Musa, ikhla'na alaik fa inna bil madil muqaddas tuha. Wahai Musa, lepaskanlah sandalmu, bahwasannya ini daripada bukit yang suci dan yang bukit yang mulia. Nabi Musa ketika ingin berjumpa dengan Allah, bukan dengan zatnya, bahkan dengan nur keagungan Allah, suruh melepas sandalnya. Ini menunjukkan betapa agungnya kita memiliki pemimpin, memiliki nabi yang mulia, bahkan dimuliakan oleh yang maha mulia, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah memuji Nabi Muhammad, ya Muhammad, wa in kana mus'arad fa anta murad, wa in kana musahab wa in kana musatalab fa anta matlub, wa in kana musahab fa anta mahbub, wa anta gharib, wa anta syarif, was'al ma tuhib fa anna sami'un mujib. Allah akbar. Allah memuji Nabi Muhammad, wahai Muhammad ibn Abdullah, wa in kana Musa arad, kalau dulu Musa ketika ingin berjumpa denganku, dia meminta kepadaku agar dia berjumpa denganku. Sedangkan engkau wa anta murad, sedangkan engkau yang aku panggil ke sini, artinya apa? Engkau yang ingin aku yang ingin berjumpa denganmu. Engkau tidak minta aku berjumpa denganmu, tapi aku yang ingin berjumpa denganmu. Wa in kana musattalat, kalau Nabi Musa mencari agar bisa berjumpa denganku, fa anta matlub,
sedangkan engkau yang dicari oleh aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana Mus'ab fa anta mahbub. Allahu akbar. Kalau Nabi Musa, kata Allah, kalau Musa mencintai aku, sedangkan aku fa anta mahbub, engkau yang kekasihku yang aku cintai. Wa anta qarib wa anta syarif, engkau yang dekat denganku, engkau yang mulia. Fas'al ma tuhib fa inni sami'un qarib, fa inni sami'un mujib. Fas'al ma tuhib, maka kata Allah, wahai Muhammad bin Abdullah, fas'al, minta kepadaku. Bayangkan hadirin jamaah rahimakumullah, seandainya ini di posisi kita, yang nawarkan bukan lagi seorang pejabat, yang nawarkan bukan lagi seorang bos, yang nawarkan bukan lagi seorang daripada dermawan, tapi yang nawarkan langsung sang pencipta, sang khalik, yakni Allah Subhanahu. Wahai Muhammad, fas'al ma tuhib, minta kepadaku apa yang kau inginkan. Fa inni sami'un mujib, aku yang akan mendengar dan aku yang akan mengabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Nabi Muhammad ditawar langsung oleh Allah. Coba kira-kira apa yang dipinta sama Nabi Muhammad? Apakah beliau meminta untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan semuanya? Lah, Nabi Muhammad tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan daripada keluarganya. Ya ilahi, la as'aluka aminah alladhi waladtani wala halimah allati arda'atni wala fatimah ibnati. Ya Allah, ya Rabb, aku tidak minta kepadamu, tidak minta keamanan untuk ibuku yaitu Siti Aminah yang telah melahirkanku, dan aku tidak minta keamanan atau kesenangan atau kebahagiaan untuk daripada Halimah yang telah menyusui aku. Dan begitu pun ya Allah, aku tidak minta kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat untuk anakku yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Mereka semua orang yang cintai Rasulullah. Mereka sebenarnya selalu dikenang oleh Rasulullah. Rasulullah seorang makhluk sosok yang paling beradab kepada orang tuanya. Dan Rasulullah yang sosok seorang yang tidak pernah melupakan kebaikan seseorang sekalipun itu kecil. Siapa? Siti Halimah yang telah menyusul Rasulullah. Begitupun Rasulullah SAW sangat cinta terhadap putrinya Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat Nabi ketika berjumpa 2 hari 3 hari enggak berjumpa dengan Siti Fatimah, Nabi mendatangi rumahnya. Sampai ketika berjumpa dengan Siti Fatimah dipeluk, dicium. Kenapa? Saking sayang dengan Siti Fatimah. Kenapa? Karena semua ada melihat bahasanya semua akhlak sifat daripada adanya Nabi yang ada dalam sosok Nabi Muhammad ada dalam putri tercinta Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha. Yang diminta siapa? Yang diminta bukan keamanan, keselamatan untuk daripada ibunya, daripada Siti Halimah yang menyusuinya, ataupun daripada anak tercintanya yakni Siti Fatimah. Ya Rabb, ya Ilahi, as'aluka amanata ala ummati. Masya Allah. Rasulullah, sebelum kalian mengingat Nabi Muhammad, sebelum kalian rindu kepada Nabi Muhammad, sebelum kalian mendoakan Nabi Muhammad, Nabi yang terlebih dahulu meminta kepada kalian, meminta kepada Allah untuk kalian sebagai umat diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ya Ilahi, wahai Allah, Tuhanku yang maha suci, yang maha agung, aku minta keselamatan, kebahagiaan untuk umatku ya Allah. Masya Allah, kalian yang dipinta oleh Nabi. Di mana diri kita? Nabi berjuang ketika Allah menawarkan kebahagiaan, kesenangan, tapi Nabi tidak ingat dengan apa? Tidak ingat dengan keluarganya. Hanya kalian sebagai umat yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Cuman kita sebagai umat ini congkak, lupa sama Nabi, nggak ingat sama Nabi. Pengennya kita diaku umatnya Nabi,
Pengennya kita ini selamat dalam dunia dan akhirat, tapi kita lupa enggak mau salawat kepada Nabi Yuna Muhammad. Tidak sampai di situ halin jamaah rumah. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma'ashfaka ala ummati." Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang kau khawatirkan untuk umatmu? Masya Allah. Sampai Allah balik, apa yang kau khawatirkan untuk umatmu? Aku menciptakan khalaqa umat khalaqa dhaif wa anna rabbul latif. Aku menciptakan hambamu ataupun daripada umatmu semua hamba ini dhaif, lemah di hadapan Allah, enggak ada apa-apanya. Baik itu yang kaya, baik yang perkasa, tidak ada yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya lemah. Tidak ada raja di atas raja, lemah semuanya. Tapi wa anna rabbul latif, tapi aku Tuhan yang maha lembut. Apa yang kau khawatirkan wahai Muhammad? Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi al-Karim, dipuji lagi Nabi. Wahai Nabi yang maha lembut, wahai Nabi yang lembut. Nanti apa? Anda kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi al-Karim, anta taqulu ummati ummati wa ana aqulu rahmati rahmati. Kelak di yaumil qiyamah Nabi memanggil ummati ummati, sedangkan aku kata Allah, ana aqulu rahmati rahmati tadkhulul jannati bi rahmati. Maka kata Allah, Nabi mengatakan nanti di yaumil qiyamah ummati ummati, sedangkan Allah memanggil kita semua rahmati rahmati. Masuklah ke rahmatku, 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 dan masuklah kalian ke dalam surgaku dengan rahmatnya Allah Subhanahu. Ini perjuangan Nabi Muhammad sampai di hadapan Allah. Sudah Allah tawarkan dengan sebaik-baiknya keinginan apa yang kau inginkan Rasulullah. Kau ingin kebahagiaan dunia, sok minta kepadaku. Kau ingin keselamatan untuk anak cucumu, minta kepadaku. Tapi lihat sosok Nabi yang mulia, sosok Nabi yang agung, tidak egois, tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan keluarganya, yang dipikirkan kalian sebagai umat Sayyidina Muhammad. Aina antum? Di mana kalian semua? Masihkah ingin melupakan Nabi Muhammad? Masihkah tidak ingin mengingat Nabi Muhammad? Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin jamaah rahimahullah, jangan pernah kita sia-siakan ajaran Nabi Muhammad. Jangan pernah kita sia-siakan kita memiliki Nabi yang mulia. Bahkan kita menjadi umat yang termulia bukan karena ingat, bukan karena salatnya kita, bukan karena puasanya kita, bukan karena hajinya kita, bukan karena sedekahnya kita, tapi kita menjadi umat yang termulia, umat yang teragung sebab kita memiliki Nabi yang agung, Nabi yang dicintai oleh yang maha agung, yakni Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, saya ingatkan, saya wasiatkan untuk diri saya dan untuk antum semua, mari kita sama-sama bertaat, bertawakal, taat untuk takarrub ilallah. Ini menjelang daripada waktu, daripada apa? Menjelang daripada bulan Sa'ban. Kata Nabi Muhammad, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Ingat, Rajab bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, bulan Sa'ban ini. Nih kita sudah masuk daripada bulan Sa'ban, sudah masuk tanggal 3 ini, kalau nggak salah tanggal 3 atau tanggal 2 ini sekarang ini. Maka tanggal 4 ya. Sudah tanggal 4. Maka jangan pernah kita sia-siakan, permanfaatkanlah di bulan ini kita perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Ingat terus Nabi Muhammad, jadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita, jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita untuk daripada akhlak budi pekerti kita sehari-hariannya. Kita ajarkan, kenalkan kepada keluarga kita bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaannya Nabi Muhammad. Ingat, jangan sampai anak-anak kita sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan handphonenya, tapi lupa, tidak tahu siapa nabinya, siapa rasulnya. Jangan sampai mereka, anak-anak cucu kita, hanya mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi tidak kenal dengan akhlak budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, sebelum kita daripada menutup daripada acara ini, marilah kita tutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salamullah ala dhaha
توسلنا ببسم الله وبالعدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالعدي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك على hadis jamaah rahimahullah. Mungkin ini saja yang bisa saya